saya Raisa. Alif Fikri. Lap dong. Yo, kalaupun misalnya terjadi hubungan khusus, ya itu bukan pelecehan dong, ya nggak sih, ya nggak sih. Ah, tahu lu. Berarti kuasa hukum ini mempunyai kepentingan sendiri berarti. Pokoknya ya udah pastilah dia ternyata kuasa hukumnya dua mantan narapidana, yaitu si Rasman sama si Andar itu. Andar juga kuasa hukumnya kok. Dua-duanya selama ini memusuhin gua. Makanya saya bilang kasihan ini si Klimakin, kasihan. Dan begitu saya sebutkan ada dalang, buru-buru si Rasman minta si Kim tanda tangan di surat. Pernah lihat nggak? Bahwa saya yang meminta begini, saya yang meminta begini. Artinya Pak Rasman ketakutan. Jadi sebelum nanti dia tak khawatir si Kim ngaku, akhirnya buru-buru dibilang yang membuat tuduhan itu semua murni dari Kim. Minta dia bikin surat pernyataan. Itu belakangan dia buat, sesudah gua nyanyi. Makanya kalian bilanglah sama si Kim, pakai otak lo. Karena penyidik lebih pintar dan mau ngapain pun nggak akan bisa berkelit karena memang nggak ada buktinya dan ngapain gua pakai pelecehan orang, dia sendiri yang mau kok sama gua. Dan dia sendiri yang mau sama gue. Awal-awal dia yang temuin gua, ajak dong biar aku bisa ikut syuting. Makanya dia nggak berterima kasih, akulah yang membuat dia jadi ikut syuting, masuk Instagram gua. Waktu itu gua bahkan pertama kali gua ajak dia syuting di Trans TV, ada sama dia nih. Itulah pertama kali dia nongol di TV sebagai pemain figuran. Terus ternyata kemudian dia nyanyi, saya cuma dibayar oleh Hotman murah. Emang kalau TV itu kalau figuran bayarnya murah, siapa yang bilang mahal? Paling juga 500 atau 1 juta. Tapi kan dengan masuk TV kan itu naik dia punya pamor. Kalau memang ada hubungan khusus, jangan tanya. Kalau saya transfer, saya jago transfer. Kalau ada hubungan khusus, jangan. Dengan berkali-kali dia saya bawa ke Hollywood, coba lihat. Itu satu table bisa 20 juta. Dia bisa minum whisky, tau nggak? Saking dia itu whisky mahal itu. Langsung dari botolnya itu. Ya, langsung dari botolnya. Itu gratis semua. Berkat gua. Jadi jangan itu high class semua ini. Kalau Hollywood ini semua langsung duduk di depan, langsung sofa yang orang lain nggak bisa dapat, ya kan? VIP hanya gue yang bisa duduk di sama dewan direksi. Jadi kalau dibilang saya cuma dibayar murah, memang yang dia bilang itu hanya yang dibayar TV. Memang figuran itu memang murah di TV. Siapa yang bilang mahal? Kalau gue mahal dibayar. Nah itu juga. Jadi kehidupan dia itu benar-benar. Itu orang harus beli kaca dari pasar impres. Dia itu orang, dia kok ingat jadi manusia itu harusnya kan ingat dong, rasa malu ada dong. Di apa tuh? Di spanduk dia yang diparok di belakang, kayak tukang apa itu, kayak mirip sama spanduknya tukang obat. Ditulis pengacaranya tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan yang sekarang apa ketua BIN ya. Komjen Pol. Ternyata dia sama sekali bukan kuasa hukumnya. Kok berani-berani ngaku begitu loh. Belum lagi udah berapa orang yang mundur jadi kliennya dia. Bicak Lee, Ibu Evi sama suaminya mantan gubernur Medan. Terus Eda Tur. Terus ada lagi nama Samsu, itu masih banyak beli. Rasman, kamu bukan kelas aku nggak pernah gitu. Oke, udah itu aja. Bang, tapi ini mencoreng nama baik dari para lawyer sendiri. Makanya saya sangat menyesalkan sikap para pengacara senior di Indonesia ini. Kok ada orang yang mengotori profesi advokat kok nggak pada bersuara gitu loh. Yang berani bersuara itu hanya saya. Makanya saya banyak musuh karena aku berani bicara. Tapi apapun yang saya omongin itu selalu fakta hukum. Makanya saya benar-benar itu
mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pengacara. Kalau begitu, padahal pengacara itu harusnya adalah melindungi, ya, memberikan keadilan kepada kliennya. Anda lihat sendirilah kelakuan dia. Melihat Asman yang berkali-kali ditinggalkan klien, Apa? yang Asman berkali-kali ditinggalkan oleh klien, abang melihatnya seperti apa tentang hal ini, Pak? Kan saya sudah mengatakan, itulah Anda bisa menilai bagaimana akhlak moral dari pengacara yang juga seorang manusia gitu loh. Itu merupakan gambaran bagaimana perilaku akhlak moral, ya, dan rata-rata menyangkut duit lagi. Yang saya tidak bisa mengerti adalah kalaupun dia putus hubungan hukum, kalaupun dia diganti oleh Dr. Rizali, masa dia sendiri yang minta agar Rizali masuk penjara, agar ditahan? Kemarin sama ikut demo yang kemarin, dia yang berperan di belakang itu apa itu forum Batak intelektual yang sebenarnya lebih tepat forum anti makan ikan mujahir intelektual, forum anti makan mujahir non intelektual. Itu semua 99% orang Batak semua. Dia mungkin bingung, ini kok sama-sama berangkat naik kapal Tampomas merantau ke ibu kota, kok ini orang Hotman ini kok maju banget sih, ya? Mana ada laki-laki yang lihat senyumnya begini semua nih, hah? Apa nggak tergiur semua? Dilihat lagi gua dansa-dansa di Hollywood, Ismailam, ya ada di Instagram gua, dibilang itu pornografi. Otak lu di mana semua? Makanya saya bilang, lu makan ikan mujahir kayak ibu saya. Saya itu makan ikan mujahir gara-gara oleh ibu saya, katanya biar pintar kau di sekolah. Dia bilang ikan mujahir itu hama penyakit. Padahal orang Batak itu, dan saya yakin ibunya pun makan ikan mujahir waktu dia di kandungan. Jadi apakah ibunya makan hama, pantasan hasilnya seperti dia? Masa dia bilang ikan mujahir itu hama? Itu makanan nenek moyang, khususnya orang Batak ya, dan seluruh Indonesia. Itu loh, makanya benar-benar semuanya kebangun semua. Yang biasa mungkin ada yang dari balik-balik ngontrakan di Cililitan, ada di Grogol, semua pada keluar. Kenapa hanya Hotman yang maju nih? Dia nggak tahu saya jam 3 subuh tiap hari kerja keras. Dia nggak tahu saya 10 tahun jadi kacungnya, asistennya berbagai pengacara top dunia. Dia nggak tahu 4 tahun saya di Australia. Dia nggak tahu 10 tahun saya jadi partnernya Dr. Nona Anwar Makarim, lulusan Harvard, bapaknya Menteri Pendidikan sekarang. Dia nggak tahu itu semua dengan perjuangan berdarah-darah. Dan sekarang waktunya saya menikmati hidupku gitu loh. Pada saat saya menikmati hidupku, mereka iri. Kalau kau punya perusahaan travel, tentu kau akan bikin iklan dong agar memakai travel liburan ini, ya kan? Saya salah satu pemegang saham di Hollywood dengan 41 cabang. Saya dansa-dansa, ya wajar dong saya bikin iklan. Itu kan di luar jam kerja. Dan walaupun kecuali saya dansa-dansa depan hakim, ya baru gua kurang ajar. Itu loh. Dibilang itu pornografi. Kemarin dia juga sempat berstatement saat di depan Demis nih, Bang. Dia lebih suka buah mangga ketimbang buah pepaya. Apa itu salah satu sebuah pelecehan, Pak? Itu Denis mungkin akan mengadukan ini ke polisi. Itulah kata-kata yang terakhir itu, yang buah mangga, buah apa itu, buah dia disebut ke buah dada perempuan, itulah pelecehan perempuan. Itu harusnya diadukan ke pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu menyebarkan berita asusila. Saya nggak tahu apakah si Denis sudah laporkan itu. Itu benar-benar itu bisa menjadi kasus ikan asin kedua. Kalau ngaku-ngaku itu ada hukumnya ya, Pak? Kenapa? Kalau yang ngaku-ngaku itu ada hukumnya, maksudnya Kalau sekedar dia ngaku-ngaku seolah-olah pengacara dari Komjen Budi Gunawan. Kalau hanya sebatas ngaku-ngaku, belum ada kerugian, itu belum pidana. Itu hanya menyangkut kebohongan dan moral. Tapi kalau dia misalnya, kalau dia belum membuat suatu perjanjian atau kontrak atau produk, ngaku-ngaku sebagai kuasa hukumnya Komjen, itu belum, itu baru pidana kalau dia melakukan tindakan hukum. Kalau cuma ngomong doang untuk pansus, itu bukan pidana. Ya. Apa? Ya, saya makin diserang, makin saya sadar, kok begini manusia, terutama suku gua ini ya. Aku malah nggak,
Aku nggak takut, malah gue sinis. Gue merasa kasihan banget gitu loh. Kok gue nggak ada, kenapa aku nggak takut? Karena memang kalau you merasa you nggak melakukan perbuatan ilik yang melanggar hukum, you akan tenang-tenang. Apalagi gue dibandingkan sama mereka, saya subonya kalau dalam persilatan, aku subo dalam bidang hukum. Suheng, terlalu senior dibanding mereka. Jadi gue tahu bah, makanya saya bilang, kalau cuma segitu jumlah musuhnya, nih, kalau ribuan baru gue mulai khawatir, ya kan? Contoh nih ada salah satu nih, yang paling lucu, dia postingan gua hari ini. Nanti akan lihat, saya baru wawancara dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM, ada di postingan gua. Saya membacakan putusan pengadilan, di mana disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar dari suatu organisasi advokat bersama yang mengizinkan jabatan 3 periode beserta akibat hukumnya batal, kata Mahkamah Agung. Ya, itu saya bacakan putusan. Artinya kan orang nggak usah sarjana hukum, karena anggaran dasar, perubahan anggaran dasar yang menjadi dasar kepengurusan organisasi itu tidak sah, otomatis pengurusnya yang ditunjuk berdasarkan organisasi, berdasarkan anggaran dasar yang tidak sah, otomatis tidak sah dong. Itu putusan Mahkamah Agung. Saya ucapkan itu ada 18 kantor pimpinan cabang dari organisasi apa bikin laporan polisi terhadap gua. 18 laporan polisi. Jadi saya adalah muri rekor harusnya. Laporan polisi terbanyak di Indonesia itu laporan Hotman. Tapi gua tenang-tenang aja karena memang aku tahu, aku baca putusan Mahkamah Agung, aku bacakan apa adanya, fakta hukum, yaitu bukan pencemaran nama baik. Sama juga si Andar. Aku bacakan putusan Mahkamah Agung menyatakan orang bernama Andar Situmorang memakai jasa palsu dan dihukum 8 bulan penjara. Itu juga bukan pencemaran nama baik. Gimana sih? Makanya saya bilang, lu semua makan ikan mujahir biar otaknya terisi gitu loh. Atau makan ramenia. Kan sorry Bang, apa Imam Misan ini mulai dari abang keluar dari apanya dalam kaitannya? Nggak ada kaitannya, justru saya keluar dari Peradi karena ini lebih lucu lagi nih. Saya sama Otto Hasibuan itu sahabat dari dulu, ya. Lap dong. Oke, saya sama Otto Hasibuan itu sudah kenal lebih dari 20 tahun. Dulu waktu sama-sama testing di kantor Buyuk Pengacara Internasional, kami saingan. Aku lolos, dia tidak lolos di kantor pengacara di corporate-nya. Saya waktu itu masih umur 20, masih ingusan. Tapi saya lulus terbaik dari para hiangan. Dia sudah umur 27, lulusan dari UGM. Waktu itu saya yang lolos di kantor Buyung. Akhirnya kita jadi teman, saling bahu-membahu. Bahkan ada beberapa perkara besar saya kasih sama dia, dapat honor dari klien saya yang ngasih. Tiba-tiba sejak kurang lebih 5 bulan lalu, setiap dia ceramah di organisasi advokat, dia selalu kasih contoh begini. Kalau jadi advokat itu jangan cari harta yang kayak orang yang gini-gini katanya. Ya, yang gini-gini kan gue. Sama dia bilang yang suka pamer sama Aspria sama cewek-cewek, ya gue lagi. Dia bilang yang suka pakai Lamborghini, ya gue lagi. Berarti kan semua pengacara muda tahu maksudnya Hotman Paris. Mula-mula saya diamkan. Ini kenapa orang nyindir gue? Udah gue tetangga lagi, anak dia bergaul sama anak gue. Lama-lama akhirnya gue sampai putri saya yang kerja jadi lawyer internasional di Singapura protes. Kenapa ini orang katanya kan? Karena anak putri saya udah protes, mulailah aku bicara. Dan kalau Hotman itu bicara, sekali ngomong itu selalu menggigit dan ada dasarnya. Langsung aja, ini gua tahu kelemahannya ini orang. Gua bilang, ada putusan pengadilan. Hei, kamu 3 periode atas dasar perubahan anggaran dasar. Sedangkan Mahkamah Agung menyatakan anggaran dasar itu tidak sah. Berarti orang yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar itu juga tidak sah sebagai pengurus, yaitu kamu. Goncang langsung. Bahkan Dirjen AHU mengeluarkan surat keputusan menyatakan yang sah itu Luhut Pangaribuan. Pagi ini aku wawancara lagi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Apakah kementerian ngikutin tetap putusan Mahkamah Agung yang menyatakan
anggaran dasar perubahan anggaran dasar Pradi Oto itu sebagai tidak sah. Wakil Menteri mengatakan akan diikuti dan yang berlaku adalah putusan Mahkamah Agung itu. Itu ada di Instagram gua hari ini, Anda boleh ikuti. Berarti aku benar. Sebenarnya nggak usah. Anak kecil pun tahu bahwa aku benar karena aku baca putusan Mahkamah Agung. Kayak begitulah. Jadi salahku di mana? Makanya aku tidak akan mereka bisa sentuh karena memang saya tidak melakukan kesalahan. Aku baca putusan. And I'm fully trained already. I have legal mind. Artinya apa? Arti legal mind itu adalah ibarat jago kungfu karate. Kalau seorang suheng karate itu tidur, Anda suka nonton film-film Cina kan? Ada musuhnya jalan di atap, dia langsung tahu ada musuh karena dia sudah instingnya sudah tinggi. Saya juga begitu dalam bidang hukum. Apapun yang keluar dari omongan saya itu, otak saya udah menyaring sehingga tidak salah, sehingga saya tidak mencemarkan orang. Itulah namanya legal minds. Dan saya sudah punya skill itu, saya sudah 36 tahun jadi pengacara. Berarti nggak ada kaitannya ya Bang? Apa? Nggak ada kaitannya dengan ini. Jangan apa? Berarti nggak ada kaitannya abang keluar ini sampai abang bersikap banyak yang menyudutkan abang. Bukan nggak ada kaitan. Saya keluar akhirnya, yang bikin saya keluar itu antara lain karena pengurus dari organisasi yang saya tidak suka itu mengatakan bahwa dansa-dansa itu melanggar kode etik. Jadi kehidupan pengacara di luar jam kerja katanya melanggar kode etik. Apa urusannya kode etik dengan kehidupan pribadi orang? Makanya saya bilang, kalau gitu kehidupan kamu diranjang pun Dewan Kehormatan Kode Etik organisasi advokat bisa mencampuri. Dia mengatakan, kurang hot goyangnya. Kamu bisa dihukum gara-gara gerakannya kurang romantis. Nggak ada urusan. Masa dansa-dansa saya di Holy Wing disebutkan itu melanggar kode etik advokat lagi. Yang bilang kode etik advokat, apa urusannya coba? Iri sama gua sehingga dicari dasar untuk mencelakai aku. Tapi nggak bisa. I'm too smart, buddy. I'm too smart. Kemarin sempat juga ke Singapura nih Pak. Ya. Itu Pak Singapura. Itu seperti apa tuh Pak? Dan apa? Oke. Anda mungkin ingat sekitar 6 bulan lalu banyak komen di Instagram saya, kok makin kurus. Aku itu sempat memang berkurang hampir dari 98 jadi 89. Itu sekitar Desember, Januari. Ya. Saya berkurang banyak kilonya. Ya, dan waktu itu saya jadi curiga karena apa? Ada temannya anak saya, bapaknya, karena makin kurus, pergi ke dokter di Singapura, ternyata kanker. Dan memang benar gak nyampe sebulan meninggal. Sejak itulah aku trauma. Mau ke Singapura waktu itu nggak pernah bisa karena dokter Singapura melarang, tidak mau terima pasien luar negeri. Ya, jadi waktu itu saya sempat trauma, saya takut kanker. Kalau nggak percaya, seluruh dokter di Jakarta udah gua tes kanker, semua mengatakan bersih. Nah, saya baru dapat janji dengan dokter yang ahli kanker di Singapura itu baru hari tanggal 17 Juni saya baru dapat janji. Dan ternyata saya sudah dites dada, liver, ketiak semua, ternyata nggak ada kanker. Kemudian takutnya kanker usus, aku juga di kolonoskopi yang dibius di bor dari pantat. Ya, kelihatan semua rongga-rongga perut gua. Ternyata dalamnya nggak ada kanker, adanya mirip berlian gitu loh. Dan akhirnya semuanya ini masih ada. Ini ada bekasnya semua nih, yang bekas tusukan jarum ada semua nih ya. Dan ya itu tadi saya itulah enaknya jadi aspri ini. Makanya banyak cemburu itu. Siapa itu yang dari Cililitan. Oke. Ya, yang saya sesalkan itu masa cuma periksa CT scan sama kolonoskopi maksud $9.000. Dan ini benar loh. Sesudah corona hampir endemi, hampir berakhir, bulan April ada tetangga saya ke Singapura.
hanya periksa darah aja dapat nomor antrian nomor 400. Saking banyaknya orang Asia ke Singapura. Dan dia dapat antrian nomor 400 baru bisa mengecek darah jam 2 siang dari jam 7 pagi. Bang, itu kan mahal ya Bang ya. Di Indonesia nggak ada Bang. Ya saya semua coba berapa dokter di Indonesia. Ya cuma kan saya untuk perbandingan saya pergi ke sana agar gua tenang. Ternyata saya tidak ada kanker dan nanti dansa gua di Holy Week bahkan menjadi-jadi Ismailah. Bang, kalau Kim mau balik jadi asli abang lagi gimana? Siapa Kim? Mau nggak, Bang? No. Coba bilang. No, coba. No. Siapa tuh Kim? Udah ada bekal. Tuh. Siapa Kim? Tuh. Kim Jong Un. Semua aspri saya yang mengenal gua semua pada marah. Hotman itu coba ini paling lama aspri mana sih dia hilang? Oh ke toilet. Ini juga coba ini termasuk lama coba apa? Hotman itu gitu nggak? Dia lebih cantik dari Kim nih coba apa coba? Apa ngomong dong? Bang Hotman tuh nggak ada kayak gitu. Kalau mau sama mau apa boleh buat. Apalagi transparannya gede. Iya kan? Apa sih lu? Ini cantiknya ini. Enggak lah, nggak mungkin lah. Justru yang saya himbau sama Kim sekarang ini adalah pakai otak lo. Karena penyidik Mabes jauh lebih pintar. Ya, dengan melihat di bulan Maret gua dansa hebat sama dia, sampai dia gini-gini bermesraan, dia orang yang tidak boleh aspri lain dekat sama gua, maunya dia melulu. Jadi bagaimana mungkin terjadi pelecehan di Februari? Bahkan waktu dia sakit pun akhir Februari, gua kirim supir, gua kirim perawat ke kamar di markas besarnya itu loh, di mana itu? Di Mabes, Mangga Besar. Bayangkan. Iya kan? Anggi, ini sekretaris gua nih. Anggi nih, sana ini saksinya nih. Ini sini dulu, dia di belakang gua nih. Waktu si Kim sakit di akhir Februari yang saya kirim si Selin kan sampai ke mana ke asrama aja di Mabes Mangga Besar, ya kan? Dodi, ini saksi nih. Jadi kalau ada pelecehan di Februari, mana mungkin akhir Februari saya masih merawat dia, bahkan WA dia banyak. Makasih ya ngerepotin gitu loh. Ya ini saksi sekretaris gua nih. Jadi enggak lah. Saya tidak perlu melecehkan, ceweknya datang sendiri. Gini, ya nggak nih? Halo. Lalu menuluk giliran dia dong. Dua enaknya dipeluk. Dingin banget. What a beautiful life. Halo, lay-lay dari Cililitan Grogol. Makanya berkualitaslah kau. Jangan hanya tuduh fitnah. Kalau memang kau tuduh fitnah begitu ya bau keringat lah. Namanya juga bau keringat Grogol Cililitan. Tapi kalau gua coba lihat nih. Dia nih dasi gua nih. Keren kan, siapa yang nggak tergiur coba nih. Jangan liatin gua dong. Oke, mantap. Udah lama banget nih. Apa? Arif, Bang, berdiri boleh nggak? Enggak dulu. Gini, tinggalin gua dong. Audio Jungle.